namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Saudara sekalian, sekarang kita akan merenungkan tentang firman Tuhan yang menjadi latar belakang di mana pertobatan itu menjadi berguna, menjadi nyata dan mungkin terjadi. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berdoa, berterima kasih dan kami menyerahkan jam selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang telah dari surga menyatakan kemurahan kepada semua orang yang pernah diselamatkan sepanjang sejarah. Hari ini terus bekerja, meyakinkan kami, memberikan kami pengertian tentang kemuliaan Tuhan di dalam soteriologi, di dalam keselamatan, melalui Injil yang mulia, melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui panggilan dari Roh Kudus untuk manusia kembali kepadamu. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, sebagai pengkhotbah yang sudah 55 tahun, saya melayani di dalam 600 kota di seluruh dunia, berkhotbah lebih daripada 35.000 kali kepada orang-orang yang ikut, kira-kira 32 juta setengah di dalam dunia ini. Saya tetap rasa saya tidak layak, mulut saya tidak cukup, lidah saya tidak sanggup mengutarakan firman Tuhan dengan tuntas. Karena kebenaran Tuhan begitu besar, lebih besar daripada kemungkinan pikiran otak manusia. Firman Tuhan begitu dalam, lebih dalam daripada kemungkinan bahasa kita mengutarakan. Firman Tuhan begitu ajaib, lebih ajaib daripada segala pengertian manusia yang siang malam memikirkan firman Tuhan. Makin tua saya makin merasa diri tidak layak.
Makin tua saya merasa diri saya sangat jauh mempunyai kualifikasi memberitakan firman Tuhan. Tapi bolehkah saya berhenti? Tidak. Bolehkah bungkem mulut? Tidak. Boleh saya tidak melayani? Tidak. Saya berkata, Tuhan, yang tidak layak sekali lagi menyerahkan diri kepadamu, kiranya Tuhan pakai. Pokoknya semua kalimat yang keluar dari mulut saya berdasarkan daripada kejujuran saya mengerti firman Tuhan. Keinginan saya bagikan firman kepada orang lain, meskipun saya sangat tidak sempurna. Yesus Kristus memulai perjanjian baru dengan teriakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus berteriak kepada siapa? Yesus mengajak siapa untuk bertobat? Saudara-saudara, ternyata pada waktu dia mati di atas kayu salib, banyak orang Israel belum bertobat. Bukan bertobat, malah mereka yang membiarkan Yesus mati di atas salib. Berarti teriakan seruan dari anak Allah yang tunggal tetap kelihatan tidak berhasil. Pada waktu dia memberi makan 5.000 orang lain, puluhan ribu orang datang mau dengar dia. Banyak orang mau datang mendapat berkat. Tapi pada waktu Yesus mengatakan, dagingku boleh dimakan, darahku boleh diminum. Jika engkau tidak makan dagingku, engkau tidak minum darahku, tidak ada hidupku yang berada padamu. Engkau akan mati di dalam dosa. Engkau terimalah dagingku, terimalah darahku. Bolehkah kita menjelaskan kalimat ini secara harafiah, letter luck? Kalau begini bukannya Yesus orang gila. Dagingku boleh dimakan, mari gigit dia. Minum darahku, mari kita masuk di dalam mulut kita darah Yesus yang dialir dari kayu salib. Ini semua kalimat-kalimat keperbatasan bahasa manusia, tapi di belakangnya ada pengertian-pengertian yang sangat besar yang harus kita tahu. Saudara-saudara, di belakang daging itu firman, di belakang darah itu hidup, karena yang mengandung hidup adalah darah. Daripada waktu Yesus mengatakan, aku mengalirkan darah bagimu, itu berarti aku memberikan hidupku bagimu. Mari kita dengar khotbah seseorang, jangan sembarang mentafsir seperti kita sudah mengerti apa yang dikatakan. Saudara-saudara, di belakang daging adalah firman. Engkau waktu mengatakan terimalah dagingku, berarti makanlah firmanku. Firman bagaimana dimakan? Firman dimakan berarti yang di luar ditelan menjadi yang di dalam. Ini berarti yang di luar makanan itu untuk menghidupkan tubuh jasmania saya. Pada waktu Yesus berkata, akulah makanan, roti yang turun dari surga. Berarti firman yang menjadi daging ini adalah satu oknum pribadi hidup yang adalah turun dari surga ke dunia menjadi anak manusia. I am the living bread. I am the bread from heaven. I am the bread from above. I will cause you to have life. Man does not live simply because depend on the food or the bread only, but you depend and you trust in the every word spoken out from the mouth of God. Kristus ada firman itu yang menjadi daging. Firman itu adalah makanan hidup dari surga yang menghidupkan rohani kita. Dia adalah firman yang hidup yang menghidupkan kita. Firman yang suci yang membersihkan kita. Firman yang benar yang membenarkan kita. Firman yang bajik yang membawa kita kembali kepada bajikan. Dan Yesus menjadi manusia. Allah yang tidak kelihatan berwujud menjadi manusia kelihatan. Allah yang rohani berwujud menjadi tubuh jasmani yang hidup di dalam dunia. Dia Adam kedua. Adam pertama Adam berdosa. Adam kedua Adam yang bawa kita keluar dari dosa. Kalau demikian berarti Yesus Kristus di belakang Adam? Tidak. Yesus sebelum Adam. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah pencipta Adam. Dan dia datang menjadi bersalut dengan daging menjadi Adam kedua. Sama seperti Yohanes Pembaptis berkata, yang datang belakangan dari saya, yaitu Yesus. Tetapi dia telah menjadi yang sebelum saya. Di sini engkau melihat yang menyatakan diri di dalam sejarah adalah firman yang menjadi daging. Tapi dia adalah Allah yang sebelum lahir di dalam dunia menjadi manusia sudah berada di sebelah kanan Allah untuk selama-lamanya.
Karena di dalam kekekalan, Yesus adalah anak Allah. Di dalam sejarah, dia menjadi anak manusia. Ini adalah rahasia yang paling besar. Lebih daripada kemungkinan marifat manusia, lebih daripada kemungkinan pengertian manusia, lebih daripada kemungkinan penjelasan manusia. Dan dia datang dunia untuk apa? The Son of Man come. Saudara-saudara, anak manusia datang. Datang untuk apa? Yesus memberikan 6 proklamasi yang besar. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Ini tercantum di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Proklamasi pertama, anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Di sini perbedaan semua agama dan kekristenan. Agama-agama klaim mereka adalah manusia mencari Tuhan. Mereka yang menemukan Tuhan. Tuhan bilang tidak. Engkau tidak berhak mencari aku. Engkau tidak mungkin mencari aku. Dan motivasimu bukan mencari aku. Tidak ada kritikan analisa lebih tajam dari Alkitab mengenai motivasi agama manusia yang rusak. Lebih dari kitab suci di dalam firman yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Agama-agama mencari Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa mencari aku pasti menemukan. Tapi agama ini menemukan Tuhan berlain dengan agama lain menemukan Tuhan. Tuhan yang ditemukan di sini berbeda dengan Tuhan yang ditemukan di situ. Ini membuktikan kita tidak menemukan Tuhan. Kita hanya menemukan ide Tuhan yang salah di pikiran kita. Jika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, kenapa agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen, semua allahnya lain? Ini membuktikan ada sesuatu yang tidak beres. Karena Alkitab di dalam Yesaya pasal 53 ayat ke-6 berkata, kita semua sudah tersesat seperti domba. Kita semua masing-masing berjalan di dalam perjalanan kita sendiri. Sehingga kita tidak ada seorang yang mencari Allah. Engkau bilang kalau demikian, agama mencari apa? Agama bukan mencari Allah. Agama mencari berkat Allah. Cilakalah. Banyak orang cari Tuhan, bukan cari Tuhan, mau cari berkat Tuhan. Kalau saya ke gereja, bisa menjadi orang kaya, saya mau Kristen. Kalau saya ke gereja, bisa tidak pernah sakit, saya mau jadi Kristen. Dengan motivasi yang salah ini, maka pendeta-pendeta penipu mulai keluar untuk mengkeduk uang, untuk menjanjikan yang palsu. Datang kepada Tuhan, semua penyakit bisa disembuhkan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan dia berkuasa. Karena Yesus tidak berubah. Kalau Yesus tidak berubah, dulu menyembuhkan, sekarang juga menyembuhkan, maka bikin kebaktian kesembuhan. Kalau tidak berubah, dulu Yesus membangkitkan orang mati, kenapa tidak ada kebaktian membangkitkan orang mati sekarang? Kalau Yesus dulu menyembuhkan orang sakit, maka sekarang juga menyembuhkan orang sakit. Dulu Yesus membangkitkan orang, kenapa tidak ada kebaktian Yesus membangkitkan orang sekarang? Karena mereka cuma membuat yang gampang. Menyembuhkan orang sakit kelihatan lebih gampang daripada pinggir kuburan panggil Lazarus keluar. Adakah pendeta berani membawa engkau ke kuburan lalu suruh dia beriak supaya papamu yang mati keluar? Tidak ada. Ini adalah sesuatu penyelewengan yang tidak kelihatan. Kelihatan seperti Alkitabiah, tetapi tidak sungguh-sungguh. Tuhan berkata, engkau mencari saya. Tidak. Manusia tidak mencari Allah. Allah mencari manusia. Manusia tidak mencari Allah semua. Tapi Allah mencari manusia. Kalimat itu hanya keluar dari mulut Yesus Kristus yang adalah firman menjadi daging. Allah mencari manusia. Dan akulah anak manusia yang datang mencari dan menyelamatkan yang sesat itu. Amin. Saudara-saudara, Kristus datang mencari engkau. Ini proklamasi pertama. Anak manusia datang. Dia tidak katakan anak Allah datang. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Yesus berkata, anak manusia datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Dia tidak katakan anak Allah datang. Anak manusia datang lalu menyerukan pertobatan, memanggil engkau untuk bertobat. The Son of Man come to call upon the sinners to repent and to believe in the gospel. Anak manusia datang untuk memanggil kita untuk bertobat dan beriman kepada Injil. Apa artinya memanggil kita? Memanggil siapa?
He come to call upon the sinners, but not to call upon the righteous man. Barang siapa yang anggap diri benar, orang itu tidak ada bagian untuk mendengar Injil Tuhan yang memanggil dia. Cilakalah engkau kalau engkau merasa diri sudah benar. Karena engkau majelis, karena engkau tua-tua, atau engkau pendeta, atau engkau keturunan pendeta, atau engkau anak sekolah teologi, maka saya lebih tinggi dari yang lain. Ini orang berdosa perlu penginjilan. Saya tidak. Mereka perlu pertobatan. Saya tidak. Yesus berkata, hei engkau orang Farisi, cilakalah engkau yang munafik, karena di surga orang pelacur masuk ke dalam terlebih dahulu. Perampok menikmati keselamatan Tuhan lebih terdahulu daripada engkau menganggap diri benar. Benar, saya cukup baik. Engkau telah menipu diri. Engkau telah memasang topeng. Engkau telah mengeraskan hati. Engkau menganggap diri lebih baik dari orang lain. Itu sebab engkau jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya mengenal, Injil ada. Injil menjadi pengharapan orang berdosa. Kita secara tidak sadar sudah terjerumus di dalam dosa. Kita secara tidak sadar, kita sudah menyeleweng daripada kebenaran. Lalu bagaimana? Apakah terus sudah menyeleweng terus? Sudah jatuh dosa, jatuh terus? Tidak. Mari kita mendengar panggilan Tuhan. I come to call upon the sinners for repentance and to believe in the gospel. Ini tercantum di dalam Lukas pasal 5 ayat ke-32. Saudara-saudara, Lukas mengatakan, Yesus berkata, aku datang mencari orang berdosa supaya bertobat. Aku datang bukan mencari orang benar, karena orang benar tidak rasa dia perlu bertobat. Itulah cilaka, itulah krisis, itulah bahaya, itulah sesuatu penipuan diri. Mengapa kita perlu ke dokter? Karena kita sadar kita ini orang sakit. Mengapa kita minta diobati? Karena kita sadar kita perlu. Jika orang datang kepada dokter, lalu ketuk pintu. Hei dokter, dokter buka pintu. Kenapa datang ke sini? Mau lihat dokter. Ada apa? Engkau sakit tidak? Tidak. Lalu mau lihat apa untuk apa? Mau kenal mukamu modelnya apa? Dokter bilang kalau gini tidak usahlah. Saya datang mengobati orang sakit. Bukan mau diketemukan orang dia muka saya model apa. Yesus berkata, orang sakit perlu tabib. Orang sehat tidak perlu tabib. Orang datang kepada Tuhan, mari kita menjadi orang jujur. I need you God, because I'm a sinner. When you realize you are a sinner, and you really realize you need God, that is the reason the grace of God will be given to you. Anugerah Tuhan akan diberikan kepada engkau. Pengampunan Tuhan disodorkan kepada orang yang merasa diri perlu, lalu datang kepada Tuhan. Kalau demikian saya mau tanya, dunia ada orang dua macam atau satu macam? Kalau Yesus berkata, aku datang bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa. Berarti Yesus memisahkan manusia menjadi dua kelompok. The righteous one and the sinners. Tapi Paulus bilang tidak. We are all sinners. We all committed sin and we all make sure the glory of God. Kita semua sudah berbuat dosa dan kita sudah mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Maka dalam konsep Paulus, seluruh dunia cuma satu macam orang, yang orang berdosa. Di dalam perkataan Yesus, seperti manusia dua macam. Lalu benar Yesus atau benar Paulus? Saya berkata kepada saudara, dua-dua benar. Jangan kita cari salah-salah lalu mempertentangkan Alkitab, karena itu tidak adil. Yesus mengatakan, aku datang mencari orang berdosa. Aku bukan datang mencari orang yang benar. Itu bukan berarti memang manusia dua macam. Sebenarnya manusia cuma satu macam. Tapi bedanya ada manusia yang sadar dia berdosa. Ada manusia tidak insyaf dia berdosa. Kebahayaan terbesar adalah kebahayaan di mana orang yang berada di dalam bahaya tapi tidak sadar dia bahaya. Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit di mana engkau tidak sadar engkau mempunyai penyakit. Krisis yang paling besar ada krisis engkau tidak sadar ada krisis. Jangan sombong. Engkau kaya tapi tidak sadar krisis, engkau akan menjadi miskin. Jangan sombong. Engkau sehat tidak mengetahui krisis, engkau menjadi paling sakit. Saudara-saudara, dunia ini terus mengulangi kesalahan-kesalahan sejak kuno sampai sekarang tidak berubah. Negara Romawi sudah hancur.
Kerajaan Mesir sudah hancur. Kerajaan Babilonia sudah hancur. Kerajaan Assyria sudah hancur. Kerajaan Aztek sudah hancur. Kerajaan Maya sudah hancur. Kebudayaan Mesopotamia sudah lenyap sama sekali. Dan semua kebudayaan yang besar akhirnya lenyap. Karena mereka tidak sadar bahaya segera akan menelan, akan menghanguskan semua keunggulan mereka. Saudara-saudara, Will Durant, the philosopher from French, which wrote the bestseller of the 20s, The Story of Philosophy, he said to human beings, the society is not ruined from outside, but ruined from inside. A civilization is collapsed not from a power from outside to attack him, but collapsed from the immorality within him. Saudara-saudara, kebudayaan hancur bukan karena serangan dari luar. Kebudayaan hancur karena kehancuran yang di dalam yang tidak disadari. Gereja juga demikian. Hamba Tuhan juga demikian. Seorang penginjil demikian. When you collapse and you without consciousness of the crisis, you are in the biggest crisis more than the crisis you have. Engkau di dalam keadaan krisis dan tidak sadar. Itulah krisis lebih besar daripada krisis yang engkau sedang mengalami. Karena engkau tidak sadar. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 49 ayat terakhir, a man in the glory and the honor, but never awaken. He is just like a beast to be murdered. Saudara-saudara, seorang manusia di dalam kemuliaan dan hormat, tapi tidak sadar, dia seperti binatang yang sedang menanti dibantai, dibunuh, dijagal. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang sadar. Sadar saya berdosa. Sadar saya kekurangan. Sadar saya memerlukan Yesus Kristus. Orang yang merasa diri berdosa, berbahagia. Orang merasa diri baik dan benar, bahaya. Engkau menjadi orang bahaya, sadarlah keunggulanmu. Engkau menjadi orang bahagia, sadarlah krisis dan dosamu. Dan di situ Tuhan Yesus Kristus berkata, I come not to call upon the righteous, but I come to call upon the sinners to repent and to believe in gospel. Believe in the salvation. Believe in the good tidings of God. The good news to save you. Ini kedua. Ketiga, Yesus berkata, I come to redeem you. I come to shed my blood and give my life to save you. Aku datang menyerahkan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi orang banyak. I redeem you with shedding my life and shedding my blood for you. Aku datang mengorbankan diriku, mengalir darahku, menyangkal dan menyerahkan diriku menjadi tebusan bagi banyak orang. I come not to be served, but to serve. And the climax of God's serve in Jesus Christ, He will serve you by sending His Son to be crucified for you. Pelayanan Tuhan Allah untuk umat manusia tertinggi adalah Yesus datang melayani. Dan melayani memuncak pada waktu dia mengorbankan diri. Mati di atas kayu salib. Untuk mengganti engkau dan mengganti saya. Inilah Injil. Inilah kabar baik. Ini rencana keselamatan Allah yang diwujudkan di dalam sejarah melalui inkarnasi. Kita bersyukur bertuhan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah satu-satunya korban pendamai. Yesus adalah satu-satunya propisiasi yang menghentikan kemarahan Allah dan menghentikan langkah kita ke neraka, membawa kita kembali berjalan di dalam rencana Tuhan. Ini ketiga, I come to give my life for you. I come to redeem you. Ini tercantum di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Dari pertama, aku datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Kedua, aku datang memanggil orang berdosa supaya bertobat. Ketiga, aku datang menyerahkan diri menjadi tebusan bagi engkau. Keempat, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, I come to give life and give life more abundantly. Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara, saya mau tanya, semua agama, pendiri-pendiri agama datang ke dunia untuk apa? Untuk mengajar baik jahat. That is good, that is evil, this is good, this is bad.
Ini semua tentang moral teaching, ethical teaching. Semua agama baik. Semua agama mengajar apa itu baik dan apa itu jahat. Tetapi sampai di situ berhenti. Stop there. Nothing more. Religion come to make you discern what is good and what is evil according to their standard. Semua agama ada standar sendiri. Semua agama ada ukuran sendiri. Dan memberikan perbedaan kepada kita. Ini baik, ini tidak baik. Ini benar, ini tidak benar. Ini boleh, ini tidak boleh. Sampai di situ stop. Agama hanya memberikan kepada kita pengertian tentang baik dan jahat. Tetapi yang baik di agama ini tidak baik untuk agama lain. Saudara-saudara, agama bicara tentang baik dan jahat. Kita akui, tetapi baik di dalam agama ini lain dengan baik di dalam agama lain. Sehingga apa itu baik pun tidak ada standar. Saya orang mempelajari agama. Dari kecil saya peka membandingkan, memikirkan dengan logika sistematik untuk mengetahui segala filsafat, segala kebudayaan, segala macam agama, baik dari timur sampai barat. Sekarang banyak teolog barat mengerti barat, tidak mengerti timur. Banyak pendeta timur mengerti timur, tidak mengerti barat. Dan banyak orang mengerti filsafat sekarang, tidak mengerti filsafat kuno. Saya dari kuno, Thales, Anaximander, Socrates, Plato, Aristotle, Lucretius, Empedocles, terus sampai Foucault, sampai kepada filosof paling modern. Saya pelajari. Saudara, saya bukan main-main pelayanan saya. Saya bukan menipu pendengar saya. Apa yang saya katakan silakan ngecek. Kelemahan saya ada. Tapi penjelajahan saya adalah supaya kita mengerti kebenaran dan mengetahui keunikan Kristen di mana. Yesus datang ke dunia bukan memberikan pengajaran baik dan jahat. Ilmiah memberikan yang benar dan tidak benar. Dan saudara-saudara filsafat memberikan apa bijaksana, apa kurang bijaksana. Dan di dalam teknologi memberikan apa yang lebih maju, apa yang kuno. Itu semua ada bandingan perbedaan-perbedaan. Di dalam etika, di dalam akan keadaan dari moral, di dalam keadaan mengenai nilai dan segala sesuatu, bijak atau tidak bijak, benar atau tidak benar, baik atau jahat, boleh atau tidak. Hanya Yesus Kristus datang ke dunia, bukan bicara tentang moral, meskipun banyak pengajaran moralnya. Bukan bicara tentang bijak atau tidak, meskipun banyak bijak dan yang diajarkan. Yang diberikan Yesus Kristus adalah bagaimana engkau membedakan dan keluar dari mati kepada hidup. Saudara-saudara, Jesus' teaching and his career is not concerning about good and evil only, about wisdom or unwise only, about right or wrong only, about ethical teaching only, but about life or death. Hidup atau mati. Hidup kekal atau binasa. Kepada kerajaan surga atau berada di cengkeraman iblis. Oh saudara-saudara, Kapin diadakan di seluruh Indonesia. Supaya orang Kristen diperbarui. Pengertian kita disegarkan. Keyakinan kita diteguhkan. Dan fondasi kita ditanam di dalam firman prinsip Alkitab. Saudara-saudara, jika engkau sudah mendengarkan khotbah dan Kapin, hidupmu tetap tidak berubah. Saya takut mungkin kesempatan akan diambil oleh Tuhan. Engkau akan diberikan kecelakaan menunggu dari penghakiman Tuhan yang terakhir. Saudara-saudara, Yesus datang memberikan apa? Hidup mati, bukan baik jahat. Hidup mati, bukan pintar tidak. Hidup mati bukan benar atau salah. Hidup mati bukan boleh atau tidak. Ini jauh lebih tinggi dari semua karir yang dikerjakan oleh filsafat, oleh etika, oleh kebudayaan, oleh ilmu, oleh teknologi, oleh sosial, dan semua ajaran yang lain. Life or death. Saudara perhatikan kalimat-kalimat terakhir di dalam Ulangan daripada Taurat Musa. Bukan bicara tentang baik dan jahat. Meskipun banyak orang belajar apa itu baik dan jahat daripada Taurat Musa. Tapi saudara-saudara, waktu Musa tua, waktu dia mau berhenti daripada hidup di dunia, dia mengatakan, oh Israel, dengarlah olehmu. Aku berteriak menghadapi surga dan bumi. Aku berteriak menghadapi gunung dan lembah. Menunjukkan apa yang hidup, apa yang mati kepadamu. Saya sangat kaget. Saya menyimpulkan seluruh kesimpulan Taurat adalah mengenai hidup yang mati. Sinkron dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepada dia, jangan
Apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Concerning death and life. Concerning eternal perish and eternal life. This is something not play. Not a play. Not joking. Ini bukan lelucon. Itu bukan main-main. Ini perbedaan di dalam Kristus dibanding dengan di dalam agama-agama lain. Kalau agama-agama lain mengajar tentang baik dan jahat, Kristus mengatakan tidak. Engkau mau hidup kekal atau mau binasa? Engkau mau kembali kepada Allah, engkau ada mati dalam dosamu sendiri. Concerning your life and your eternal death. Saudara-saudara sekalian, qualitative difference between Christ and all the other religious founders. Pendiri-pendiri agama mempunyai perbedaan dengan Kristus. Dan perbedaan itu ada perbedaan kualitatif, bukan perbedaan kuantitatif. Saudara-saudara, dan ini 4 panggilan, masih ada 2 panggilan. Pertama, ada Jesus say to God the Father, I come, you have prepared a body for me. Aku datang, aku bersyukur, engkau telah menyediakan satu tubuh bagiku. Di dalam tubuh ini, sifat kemanusiaan Kristus menjadi sempurna. Dia adalah manusia yang sejati, manusia yang sempurna, manusia yang lengkap, mempunyai tubuh manusia, pikiran manusia, emosi manusia, dan kerohanian manusia. Seluruhnya sama seperti kita. Tapi dia tidak berdosa. Dia dicobai di dalam segala proses, segala variasi. Tapi tidak jatuh di dalam dosa. Kenapa? I come because you have prepared a body for me. Supaya aku boleh dipaku di atas kayu salib. Pada waktu Yesus dipaku di atas salib, dan dia mengatakan kalimat yang kelima. Dan istilah itu adalah tetelestai. Bahasa Greka tetelestai berarti I had made it finished. I had accomplished. It is completed. Saya sudah menggenapi. Sudah selesai. Menggenapi apa? Itu adalah proklamasi yang ke-6. Di dalam Matius pasal 5 ayat ke-17. Jangan kira aku datang mentiadakan Taurat. Aku datang menggenapi Taurat. Di dalam istilah tetelestai, saya berkhotbah dari 5 aspek. Hari ini saya tidak memberitakan semua. Karena itu akan menjadi sangat panjang. Saya berkata kepada saudara, Yesus menggenapi tuntutan Taurat mengganti engkau dan saya. Yesus menggenapi tuntutan keadilan Allah mengganti engkau dan saya. Karena kita sudah melanggar kesucian Tuhan, kita sudah menginjak-injak keadilan Tuhan, kita sudah melawan kebajikan Tuhan. We make sure the glory of God. We never achieved what is demanded in the holiness, in the righteousness, in the goodness set as a target for our life. Kita menjadi orang yang disebut hamartia, berarti luput dari target. Kita menjadi orang yang tidak mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi manusia. Semua orang sudah jauh dari rencana Tuhan. Semua orang sudah kekurangan kemuliaan Tuhan. Semua manusia sudah luput dari target. Dan target yang sesungguhnya itu siapa? Target yang mencapai apa yang dituntut oleh Tuhan Allah. Bukanlah manusia. Bukan orang beragama. Bukan orang Farisi. Bukan nabi-nabi. Karena semua nabi mengetahui mereka berdosa. Semua rasul mengetahui mereka tidak layak. Yang sungguh-sungguh mencapai target yang dituntut oleh Tuhan hanya satu orang. Siapa itu? Yesus Kristus. Yang adalah Allah sendiri menjadi manusia. Dia adalah manusia yang menyempurnakan, menggenapi segala tuntutan Allah. Dan dia berkata, jangan kira aku datang meniadakan Taurat. Karena dunia akan lenyap, langit dan bumi akan lewat, tapi satu titik, satu nada di dalam Taurat pun tidak akan lenyap. Firman Tuhan kekal adanya. Dan di dalam 5, 17, 18 kalimat yang sama diucapkan oleh Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat ke-35. Langit akan lenyap, bumi akan lenyap. Siapa masih mau senang dosa-dosa ini? Tidak tahukah ini semua akan pergi? Semua akan lenyap? Dia mengerti apa artinya Tuhan. Dunia ini akan lenyap selama-lamanya. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah tetap kekal selama-lamanya. Tapi mungkinkah saya menggenapi Tuhan? Tidak mungkin.
Mungkin engkau menggenapi tuntunan Tuhan? Tidak mungkin. Tapi ada satu dan hanya satu yang sungguh-sungguh menggenapi tuntunan Tuhan di dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri menjadi manusia. Puji Tuhan. Kita bersyukur bertuah Tuhan. Karena kapten keselamatan kita, pemimpin yang membawa kita menuju hidup yang kekal, yang satu-satunya Kristus telah menggenapi tuntutan Tuhan kepada manusia. Menggenapi tuntutan keadilan Tuhan kepada umat manusia. Menggenapi tuntutan kesucian Tuhan terhadap manusia. Mendapiakan keadilan, kebajikan, kesucian, kemurahan seluruhnya yang paling sempurna. Hanya satu yang menggenapi, yaitu Yesus Kristus. Itu sebab Yesus Kristus berkata, aku datang. Dan Paulus berkata, anak Allah datang ke dunia. Turunlah Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang jauh dari Tuhan. Dan Yohanes berkata, anak Allah dinyatakan untuk melenyapkan semua karya daripada setan. Saudara-saudara, semua ayat-ayat di Alkitab membawa pengharapan kepada kita. Tetapi hanya seseorang mendapatkan pengharapan itu, yaitu yang sadar engkau berdosa. Yang sadar engkau perlu bukan hanya menipu sendiri, tapi betul-betul berkata, saya mau datang kepada Tuhan. Karena saya orang berdosa. Saya memerlukan Injil. Saya memerlukan Kristus. Saya memerlukan Dia yang menyelamatkan saya. Saudara-saudara, saya akan menutup khotbah ini bahwa Yesus Kristus datang mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Dan sekarang kesempatan barang siapa yang berkata, mewujudkan, menyatakan kesungguhan saya, mau berdoa, menerima Dia menjadi juru selamat dalam hati saya. Engkau mau berdoa bersama-sama. Engkau tergerak dengan firman juga mau bersama-sama. Mari kita semua berdiri, datang ke depan berdoa di hadapan Tuhan. Dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya mau bertobat. Saya sungguh-sungguh minta Tuhan menjadi juru selamatku. Dan berwujud di dalam tingkah laku saya yang konkret. Kita mau berdoa. Yang mendapatkan panggilan dari Tuhan. Dan saudara-saudara yang belum maju, rasa tidak ada sejahtera. Sekarang demi nama Tuhan saya perintahkan. Engkau berkata, saya juga. Saya kembali kepada Tuhan malam ini. Yang berkata, Tuhan, saya juga mau datang. Jangan menipu diri. Jangan menyimpan dosa. Jangan simpan di belakang topengmu yang salah. Sekarang bertobat. Barang siapa sadar dosa dan datang kepada Tuhan, Dia mengampuni engkau. Mari kita tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau tidak pernah menipu. Engkau tidak pernah berbohong kepada kami. Engkau telah mengatakan kalimat-kalimat yang paling jujur dari surga. Menyatakan kebenaran yang diperlukan di dalam dunia. Dan Engkau telah melihat masuk dalam sanubari kami masing-masing. Engkau mengenal diri kami. Lebih daripada diri kami mengenal diri kami sendiri. Pada hari ini saat kami sudah mendengar firman-Mu yang hidup. Dan firman yang menghidupkan. Firman-Mu yang suci. Dan firman yang mengkuduskan. Firman-Mu yang benar. Dan firman yang membawa kami kepada kebenaran. Firman-Mu yang abadi. Dan memberikan kepada kami sesuatu pengharapan selama-lamanya. Supaya kami meninggalkan dosa, meninggalkan hukuman, meninggalkan penghakiman Tuhan, meninggalkan api neraka, dan kembali kepada Yesus Kristus yang adalah penebus, yang telah menyediakan tubuh untuk propisiasi bagi kami, dan membawa kami kembali kepada Tuhan melalui kematiannya yang memecahkan tubuh seperti tirai di dalam bait Allah, yang dipecahkan menjadi dua, membuka jalan yang hidup dan yang baru. Kami kembali melihat kemuliaan Tuhan. Kami berterima kasih. Kiranya Tuhan hancurkanlah kuasa iblis. Dan Tuhan beri hidup kepada kami. Semua ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, cantumkanlah nama saya di dalam buku Al-Hayat di surga. Ingatlah saya di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dan hiburlah saya menjadi orang yang mendapatkan keselamatan yang sejati. Dan saya tidak lagi kembali hidup di dalam kegelapan.
Terimalah doa saya. Perbaruilah hidup saya. Kuatkanlah iman saya. Beri bijaksana kepada saya untuk membedakan ajaran yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan ajaran-ajaran agama yang agung dari manusia. Karena hanya di dalam Kristus ada pengharapan hidup yang kekal. Teguhkanlah iman saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Beri kekuatan kepada saya untuk menolak semua daripada iblis yang menggoda saya. Segala pencobaan yang akan menjatuhkan saya, Tuhan bekerja di dalam hati saya. Terima doa saya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Saya sudah berdoa. Amin.